Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Ibu Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Selamat sore Bu Mas Dalina. Selamat sore. Bu Mas Dalina, langsung saja pemerintah melonggarkan aturan dengan mengizinkan WNA untuk bisa masuk di tengah angka positivity rate Indonesia yang masih tinggi. Dari segi epidemiologi, apakah ini merupakan keputusan yang tepat Ibu Mas Dalina? Iya, jadi putusan tersebut tentu sudah dipertimbangkan masak-masak oleh pemerintah. Jadi memang beberapa negara juga sudah mulai melonggarkan untuk keluar masuknya warga negara asing. Tetapi ada juga beberapa negara yang melakukan ban ya untuk beberapa negara. Seperti Arab Saudi, dia tidak membolehkan warga negara dari 20 negara masuk ke negaranya. Untuk Indonesia sendiri, keputusan pemerintah tersebut sudah disosialisasikan dan yang akan datang tentu akan masuk. Memang tidak bisa kita terlalu lama untuk menutup negara kita dan saya yakin negara-negara asal mereka juga sudah melakukan berbagai hal seperti travel warning dan lain-lain. Tentu dengan pertimbangan juga kalau memang negara kita ini dinyatakan berbahaya karena positivity rate kita tinggi, tentu ada travel warning dari negara asal mereka untuk bisa masuk ke negara kita. Awalnya penutupan negara itu dilakukan karena adanya strain baru. Strain barunya itu adalah UK, strain Inggris yang diperkirakan menular dengan cepat. Tetapi teman-teman di Litbangkes dengan secara rutin melakukan sequencing, sepertinya kita belum menemukan adanya strain baru tersebut di Indonesia. Jadi menurut pandangan kami, sepanjang mereka kemudian dilakukan karantina, tapi karantinanya tidak boleh hanya 2-3 hari, itu tidak menjadi masalah untuk dibuka. Oke, Bu Mas Dalina, Anda tadi mengatakan bahwa ada strain baru yang terjadi di negara-negara lain seperti di UK begitu. Tapi dengan masuknya WNA ke Indonesia, apakah kemudian tidak mengkhawatirkan kalau nanti ada imported case, Bu Mas Dalina? Iya, kemungkinan itu selalu ada. Tetapi tentu itu bisa dicegah dengan proses karantina. Jadi ketika mereka di negaranya sudah dilakukan tes bahwa mereka memang negatif atau tidak memiliki virus, dan kemudian pada beberapa negara mereka diminta untuk melakukan tes ulang lagi di Indonesia, lalu melakukan proses karantina. Nah, proses karantina ini adalah salah satu cara agar virus yang akan masuk ke Indonesia bisa tercegah dengan proses karantina. Oke, Bu Mas Dalina, bagaimana kemudian memastikan para WNA itu mau melakukan karantina terpusat? Karantina di tempat-tempat yang sudah disediakan baik oleh pemerintah ataupun yang memiliki sertifikasi, karena pada kenyataannya banyak juga yang tidak menyelesaikan proses karantina setelah datang dari luar negeri, Bu Mas Dalina. Tentu pemerintah harus bekerja lebih keras ya, ekstra untuk beberapa saat ini. Kalau tidak salah mekanisme itu sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta contohnya ya. Jadi begitu pesawat turun, kemudian mereka digiring untuk pemeriksaan EHAC, lalu untuk penerbangan luar negeri kan langsung masuk ke mobil Damri yang ada di yang ada di Soekarno-Hatta untuk dibawa ke berbagai fasilitas karantina seperti yang tercantum di dalam surat. Jadi kalau menurut saya bandara itu relatif lebih terkontrol ya. Yang kita khawatirkan itu kalau masuknya lewat pintu masuk lain, seperti misalnya pelabuhan laut. Saya yakin teman-teman di pelabuhan laut juga melakukan hal tersebut, tetapi itu yang harus 2-3 kali lebih keras pintar usaha agar mereka tidak ada yang lolos begitu. Oke, Bu Mas Dalina, jika nantinya ada imported case dan ditemukan strain baru begitu ya yang masuk ke Indonesia dari para WNA tersebut, apakah dari epidemiolog menyarankan agar pemerintah mengevaluasi ulang kebijakan membuka pintu bagi WNA dengan persyaratan tertentu tadi, Bu Mas Dalina?
Ya, jadi jika ditemukan strain baru, tentu pemerintah akan melakukan komunikasi risiko. Oke. Komunikasi risiko itu adalah menginformasikan kepada seluruh warga negara bahwa sudah ada strain baru dengan penularan yang cukup besar. Jadi tentu saja itu pasti akan ada penutupan pintu-pintu masuk negara. Oke, sarannya terakhir Ibu untuk pemerintah agar tidak kemudian melonjak imported case-nya, apalagi ada strain baru kemudian yang masuk yang akan malah merugikan masyarakat di tanah air. Sarannya apa Ibu? Yang pertama tentu melakukan screening ulang melalui tes ulang kepada warga negara yang masuk, kemudian melakukan karantina yang ketat untuk mereka selama setidaknya 10 hari sebenarnya ya. Tapi kalau dia sudah membuktikan 2 kali negatif, setelah 3 hari atau 4 hari masuk Indonesia, maka dia bisa bebas karantina. Oke, semoga kebijakan pemerintah melonggarkan aturan para WNA bisa masuk ke Indonesia, bukannya malah menambah angka imported case begitu ya. Karena mereka harus benar-benar mengikuti aturan yang ada di tanah air, menjalani karantina terpusat begitu Bu Mas Dalina. Terima kasih sekali Ibu Mas Dalina Pani, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Iya, sama-sama.